Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menceritakan bagaimana dakwah daripada ulama masa lampau dan bagaimana kita akan memprakteknya pada hari ini. Dengan tema ini saya jadi teringat kepada ulama-ulama terkhususnya di Minangkabau, Sumatera Barat. Bagaimana ulama-ulama itu dulu mempertontonkan dakwah dengan baik, dengan indah, dengan kesopan santunan, dengan kultural. Instrumen-instrumen itu diterapkan oleh ulama-ulama masa lampau, teman-teman. Saya jadi teringat kepada Syekh Abdurrahman Kumango yang menjadikan Silek Kumango sebagai instrumen dakwahnya di surau. Gitu. Dia membawa anak muda ke surau dengan menggunakan silek sebagai instrumen dakwahnya, sebagai sarana dakwah kulturalnya. Hingga akhirnya tertariklah anak muda untuk datang ke surau. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dakwahnya berdampingan dengan aspek kultural. Dia tidak meninggalkan budaya. Silek itu mungkin telah ada di Minangkabau, tapi yang silek yang dikemas dengan metode syarak atau agama ini dihadirkan atau ditawarkan oleh Syekh Abdurrahman Kumango dengan sarananya itu ya di surau. Setelah basile nanti baru diajak mengaji ceramah gitu, dikasihlah petuah-petuah, disitulah dakwah masuk. Nah, dakwah yang hampir serupa juga dijalankan atau juga telah diterapkan oleh Maulana Syekh Abdurrahman, juga namanya Maulana Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Batu Hampar, yang tak lain juga merupakan guru daripada Syekh Abdurrahman Kumango tadi. Dan perlu kita ketahui bahwa Maulana Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini merupakan kakek kandung dari Bapak Proklamator Republik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, Muhammad Hatta itu mempunyai ayah namanya Jamil. Nama Jamil. Jamil ini mempunyai ayah namanya Maulana Syekh Abdurrahman Batu Hampar, yang dikenal sebagai ulama besar Minangkabau waktu itu, pada era 1800-an. Nah, bagaimana Batu Hampar itu menjadi lokus dari sentral dakwah pada masa itu. Bagaimana semua orang berkumpul di situ, dan istilah anak Syiah itu sendiri timbulnya di situ. Anak Syiah itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia orang alim, orang yang menggeluti agama. Kalau kita beralih ke Jawa itu namanya santri, barangkali seperti itu. Nah, singkat kata, Maulana Syekh Abdurrahman Batu Hampar pernah didatangi oleh gerombolan pemuda. Gerombolan pemuda ini membawa ayam kepada Syekh Abdurrahman Batu Hampar dengan niat untuk minta didoakan agar supaya menang nantinya di gelanggang. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman Batu Hampar? Apakah Syekh Abdurrahman Batu Hampar menolak? Apakah Syekh Abdurrahman Batu Hampar menghardik? Apakah Syekh Abdurrahman Batu Hampar menghukumi? Tidak, teman-teman sekalian. Namun Syekh Abdurrahman mendoakan ayam tersebut, dan dipeganglah ayam tersebut dan didoakan. Barangkali doanya seperti ini, yang kita terima riwayatnya seperti ini: ya Allah, berilah hidayah kepada pemuda ini. Itu doa daripada Syekh Abdurrahman. Usut punya usut, segerombolan pemuda tadi pun pergi ke gelanggang
untuk melakukan adu ayam, tapi menang, memang betul menang. Nah, dari sinilah nanti poin dakwah daripada Syekh Abdurrahman muncul. Dengan menangnya ayam yang telah didoakan oleh Syekh Abdurrahman Batu Hampar tadi, timbullah rasa malu, timbullah rasa segan, timbullah rasa hormat daripada mereka yang tadi meminta ayamnya didoakan kepada Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Akhirnya punya usut juga, gerombolan pemuda tadi yang minta doa tadi akhirnya menjadi murid daripada Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Begitu indahnya dakwah beliau, begitu merdunya dakwah beliau. Beliau tidak menghakimi, wah kamu nih masuk neraka kamu nih, dengan mengadu ayam ini, tidak begitu. Tapi dengan kelembutan, dengan cara dakwah yang saya tidak bisa berkata-kata gitu kalau dakwah beliau nih, yang akhirnya membuat pemuda-pemuda tadi berubah gitu, tanpa harus menggunakan nada yang tinggi, tanpa harus menggunakan penghukuman atau lain sebagai halnya gitu, dan lain-lainnya gitu. Nah, itu salah satu contoh daripada dakwah Syekh Abdurrahman tadi. Berikutnya riwayat yang kita terima terkait dakwah daripada Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini ialah di dakwah beliau itu begitu indah ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena diingat gitu, dan ceritanya itu turun temurun di lingkungan masyarakat. Di suatu ketika beliau itu kan memiliki ladang tebu yang cukup luas, Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini, dan di sebelah daripada ladang tebu itu ada anak-anak yang sedang mengembala kambing dan kerbau, sapi dan lain-lainnya. Ketika panas yang begitu terik, mereka timbul inisiatif untuk meminta tebu tersebut kepada Syekh Abdurrahman untuk dimakan gitu, karena kehausan, karena teriknya matahari. Syekh Abdurrahman mengambilkan tebu tersebut. Ketika anak-anak tadi meminta kepada beliau langsung mengambil golok dan langsung mengambil tebu tersebut. Setelah diambil tebu tersebut, beliau tidak langsung mengasih kepada anak-anak tadi, tapi disuruh duduk melingkar dulu Bapak, teman-teman sekalian. Disuruh melingkar dulu. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Batu Hampar? Apa kalam yang keluar dari beliau? Tebu ini akan terasa enak, akan terasa manis apabila diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi dakwah Syekh Abdurrahman begitu merdu di sini, teman-teman. Dakwah beliau begitu indah, dan tebu tadi dikasih pada anak-anak yang sedang mengembala tadi. Dan singkat cerita, akhirnya dengan terbiasa ya dengan apa yang telah diperintahkan oleh Syekh Abdurrahman mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya pandai mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dakwah beliau begitu indahnya. Dan saya juga teringat ya tentang apa yang disampaikan oleh Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Beliau mengatakan bahwa dakwah itu membutuhkan kesabaran. Dakwah itu tidak hanya sekedar penghukuman, menghukumi, tidak. Dakwah itu bil mau'idatil hasanah, memerlukan kata-kata yang baik, memerlukan kata-kata yang santun, tanpa mencela. Dan dakwah itu menjaga kehormatan orang yang didakwahi. Dan bil hikmah, dengan kata-kata yang memiliki kebijaksanaan dan memerlukan kreativitas. Itu kata Hussein Ja'far Al-Hadar. Dan ada satu lagi yang kelupaan. Beliau menganalogikan atau mengartikan dakwah ini merehabilitasi. Tidak hanya sekedar penghukuman tadi yang saya sampaikan tadi. Kamu neraka menantimu. Kalau gitu kan takut orang.
kalau dakwah kita kayak gitu mulu kan. Tapi apabila dia dibungkus dengan kata-kata yang menarik, kata-kata yang baik, kata-kata yang dapat menyentuh hati. Cuman memang betul kita perlu ada beberapa kasus kita harus mengeluarkan diksi tersebut. Cuman tidak selalu itu menjadi prioritas kita untuk menghukumi seorang itu salah dan benar. Neraka, kan tidak begitu. Bil mau'idatul hasanah, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun, tidak mencela orang lain. Barangkali itu teman-teman, sekedar pengingat bagi kita semua. Saya berada di sini bukan sebagai seorang yang paham, bukan sebagai seorang yang praktisi di dalam bidang dakwah, bukan seorang dai, tidak. Cuman di sini saya ingin share saja kepada teman-teman sekalian bahwa dakwah daripada ulama masa lampau itu seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.